Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bekas Tobi Channel, membahas seputaran sepatu ori dan KW ya, khususnya di sepatu bekas, namun bisa dipraktikkan juga di sepatu yang original, yang baru maksud saya. Oke teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas dari pertanyaan ya. Jadi beberapa waktu lalu ada pertanyaan dari salah satu subscriber yang DM saya. Kebetulan dia menanyakan tentang sepatu yang dia mau tahu itu ori atau tidak, yang baru dibelinya ya, khusus sepatu bekas. Dia baru beli katanya dari Instagram ya, salah satu store yang menjual sepatu-sepatu bekas. Pertanyaannya jadi begini, Bang, kok abang bisa tahu membedakan yang original atau yang KW? Begitu dia jawabnya. Akan saya jawab ya. Jadi begini ya teman-teman, untuk agar kita bisa memahami sepatu yang mau kita beli atau yang kita punya itu ori atau fake, khusus di sepatu-sepatu bekas ya terutama, teman-teman pertama itu harus mengerti dulu informasi yang terdapat di tag sepatu, khususnya di ini ya, nomor kode style. Jadi kalau informasi yang terdapat dari nomor kode style tersebut tidak sesuai dengan kondisi sepatunya atau berbeda, otomatis sepatu tersebut itu palsu atau KW teman-teman. Jadi begitu ya. Kemudian kalaupun memang setelah teman-teman cari tahu kode stylenya dan menampilkan sepatu tersebut, teman-teman pilih aja dari salah satu website yang tersedia dengan arahan dari nomor kode style yang setelah teman-teman cari tahu ya di Google misalnya, di internet. Kebetulan sama dengan sepatu teman-teman bisa membedakan dari detail sepatu tersebut. Untuk membedakan sepatu tersebut dari segi desainnya, detail desain sepatu tersebut, teman-teman itu harus teliti. Kemudian teman-teman harus paham juga dari segi pola bahan, dari segi pola desain jahitan, warna sepatunya. Jadi begitu teman-teman. Memang tidak bisa secara instan ya teman-teman. Perlu pengalaman, perlu latihan juga untuk memperhatikan, menandai desain sepatu yang ori itu bagaimana. Karena di setiap sepatu original itu ada desain-desain tersendiri yang agak sulit ditirukan dari sepatu yang KW ya. Jadi sepatu-sepatu yang palsu, baik itu sepatu yang jenis PK God Killer misalnya, kualitas sepatu palsu yang lumayan mirip ya, hampir bisa dibilang 1:1 dengan yang orinya, namun ada detail-detail yang tidak sesuai dengan yang ori. Walaupun bisa dibilang sepatu yang palsu ini hampir serupa ya, bisa dibilang 1:1, dan kualitasnya pun hampir sama. Namun ada detail-detail tersendiri yang dimiliki sepatu original yang nggak bisa ditirukan sama persis oleh sepatu yang palsunya. Jadi begitu. Jadi ada tingkatan teknologi tersendiri yang teknologi yang palsu ini tidak bisa menirukan sama persis desain sepatu yang original. Jadi begitu teman-teman. Namun untuk memahami desain tersebut juga teman-teman harus berkali-kali melihat, memperhatikan sepatu yang orinya dulu. Teman-teman minimal walaupun tidak teman-teman pegang sepatu yang ori, teman-teman banyak memperhatikan foto dari sepatu yang originalnya, khususnya di web atau website resmi dari sepatu tersebut. Jadi begitu. Informasi itulah pentingnya informasi yang ada di tag sepatu, sehingga kita bisa menerima informasi yang ada di tag sepatu tersebut, baik itu dari segi desain sepatu dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi informasi yang ada di tag sepatu itu sudah lengkap. Jadi bisa sebagai bahan perbandingan untuk sepatu yang realnya gitu, teman-teman. Jadi
Singkatnya begitu, cuman tetap ada tambahan sesuai dengan pengalaman. Jadi makin lama pengalaman kita terkait sepatu tersebut, jadi pengetahuan kita pun itu pastinya bertambah. Memang tidak bisa seinstan ya teman-teman untuk memahami sepatu yang ori bagaimana, karena sepatu ini, jenis-jenis sepatu, brand-brand sepatu itu sangat banyak. Dari satu brand aja itu udah ribuan jenis ya tipenya. Maka kenapa kita harus tahu informasi di tag sepatu tersebut, dari situ kita bisa mendapatkan detail informasi dari minimal dari desain sepatu yang mau kita cari tahu itu ori atau palsu. Jadi begitu teman-teman. Saya pun tidak semua sepatu yang udah ada di dunia ini saya tahu. Saya bisa dapat informasi tersebut dari tagnya, kemudian saya pelajari dulu, baru saya bandingkan apakah ada perbedaan dari desain bahan, misalnya warna sepatu, desain pola jahitannya, baik itu di insole maupun di outsole. Jadi keseluruhan teman-teman harus bisa memahami, minimal melihat dari desain sepatu tersebut. Jadi kenapa gini ya teman-teman, kenapa sepatu-sepatu original itu bisa dinyatakan original? Teman-teman harus tahu dulu, desain sepatu yang original itu desainnya paten. Artinya untuk satu tipe sepatu itu desainnya tidak akan berubah walaupun brand tertentu itu membuat misalnya 1000 pasang sepatu. Semuanya tuh pasti desainnya sama untuk jenis yang sama dari sepatu tertentu ya. Kenapa bisa demikian? Karena setiap perusahaan yang ini ya, brand-brand besar misalnya, itu mereka ada sistem QC sebelum sepatu itu di packing dan dipasarkan. Jadi sepatu itu harus lolos QC dulu. QC itu adalah ini ya, seperti standar desain, standarisasi dari pola yang sudah dibikin di perusahaan tertentu atau di brand tertentu. Jadi begitu singkatnya teman-teman. Jadi sehingga produk-produk tertentu desainnya itu tidak akan berubah untuk jenis sepatu yang sama, walaupun dia bikin dengan banyak ya, dengan banyak sepatu untuk diedarkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi pentingnya teman-teman terlebih dahulu mengetahui dari informasi yang ada di tag. Kalau informasi yang ada di tag berbeda dengan bentuk sepatu aslinya, otomatis sepatu itu memang fake. Jadi begitu untuk teman-teman mengetahui singkatnya sepatu yang ori atau yang fake atau KW, khususnya di ini ya, sepatu-sepatu bekas. Dan saya sampaikan lagi kepada teman-teman, sepatu bekas ini yang banyak beredar di media sosial, semisalnya Instagram, kan banyak itu toko-toko atau store-store yang menjual sepatu bekas. Itu tidak 100% yang mereka jual itu, atau toko-toko yang menjual sepatu-sepatu bekas itu original, tidak. 95% produk-produk sepatu bekas yang toko-toko atau store-store yang menjual sepatu bekas itu, yang menjualnya di media Instagram misalnya, itu tidak 100% itu ori. Kebanyakan atau bisa dibilang 95% dari toko-toko tersebut itu menjual sepatu yang KW. Ada memang beberapa toko itu menjual produk yang original karena mereka tahu ilmunya untuk memilih sepatu-sepatu yang ori. Mereka udah mengerti, tapi itu cuman sedikit. Maka di sini teman-teman dituntut untuk mengetahui cara menilai sepatu tersebut ori atau KW. Jadi teman-teman di sini, terutama untuk saya sendiri juga, kita masing-masing harus menambah wawasan kita terkait produk atau sepatu yang kita mau beli. Jadi begitu teman-teman. Dan ini ya, yang kalau saya tambahkan lagi sedikit, sepatu-sepatu bal khususnya ini ya, 90% di sepatu bal tersebut yang banyak ya, store-store yang buka bal-balan menjual sepatu-sepatu bekas, misalnya di Instagram misalnya ya, itu barangnya itu semuanya itu KW, hampir 90% itu produknya KW. Begitu teman-teman. Jadi
mencari sepatu bekas yang original itu tidak gampang, tidak mudah. Kalaupun ada, kita dapat yang original, otomatis itu kalau yang bekas kondisinya itu udah parah, mungkin bisa dibilang tidak layak pakai. Jadi begitu ya teman-teman. Ini jawaban saya terkait dari pertanyaan dari salah satu subscriber yang mendm saya ya di Instagram. Dia bertanya kenapa saya bisa mengetahui sepatu tersebut ori atau tidak. Ini sedikit teknik pemahaman dari saya untuk mengetahui sepatu, khususnya sepatu bekas itu ori atau tidak. Tapi ilmu ini juga bisa kita praktekin di sepatu yang baru. Oke teman-teman, semoga dapat dipahami dari penjelasan singkat yang saya sudah terangkan kepada teman-teman terkait mengetahui ciri-ciri sepatu yang ori atau yang KW. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya dari ucapan, dari perkataan saya, mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.